Bagaimana mungkin Yesus bisa menjadi 100% Allah dan 100% manusia tanpa konflik? Apakah ini logis, alkitabiah, atau hanya mitos gereja? Selama berabad-abad, gereja bergumul mempertahankan satu kebenaran penting, bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Dalam video ini, kita akan menelusuri akar alkitabiah dari doktrin ini, menggali makna kata-kata asli dari bahasa Yunani, hingga menelusuri respon gereja mula-mula terhadap ajaran sesat seperti Arianisme dan Nestorianisme. Kalau kamu ingin imanmu berdiri teguh atas dasar alkitabiah, video ini wajib kamu simak sampai akhir. Sejak abad-abad awal kekristenan, gereja menghadapi pertanyaan paling mendasar, namun paling menentukan. Siapakah Yesus Kristus? Apakah ia hanya guru moral yang hebat, nabi yang diurapi, atau benar-benar Allah yang menjelma menjadi manusia? Pertanyaan ini bukan sekedar perdebatan teologis. Ini menyentuh jantung iman Kristen. Sebab bila Yesus hanyalah manusia biasa, maka kematiannya disalib tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan siapapun. Sebaliknya, jika ia sepenuhnya Allah tanpa benar-benar menjadi manusia, maka ia, Yesus Kristus, tidak mungkin mewakili kita sebagai pengganti dalam penderitaan dan ketaatannya. Karena itulah sejak awal gereja meyakini berdasarkan Alkitab bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati, sebuah misteri ilahi yang menakjubkan. Dua natur dalam satu pribadi, tanpa tercampur, tanpa terpisah, dan tanpa berubah. Yohanes menyatakan firman itu adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Dan pada saat yang sama, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Doktrin ini bukanlah hasil spekulasi filsafat, tetapi respon terhadap kesaksian kitab suci dan pengalaman nyata gereja. Maka dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana Alkitab mengajarkan keilahian Yesus, bagaimana gereja mula-mula mempertahankannya di tengah ajaran sesat, dan apa makna praktisnya bagi iman dan kehidupan kita pada hari ini. Sejak awal gereja mula-mula, iman Kristen selalu menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dua natur yang tetap sempurna dan tak terpisahkan dalam satu pribadi. Ketika Yohanes menyatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, kita melihat pengakuan atas sifat kekal dan ilahi dari Sang Mesias. Dan ketika Yohanes 1 ayat 14 menegaskan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, menjadi jelas bahwa dua natur itu bersatu tanpa tercampur, tanpa berubah, tanpa terpisah, tanpa terbelah. Begitu pula Paulus menulis kepada jemaat di Kolose bahwa dalam Dialah berdiam segala jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Sehingga kasih karunia keselamatan yang ia bawa bukan sekedar karya manusiawi, melainkan tindakan penebusan dari pribadi ilahi yang merendahkan diri untuk berinkarnasi dan memasuki dunia yang rapuh ini. Untuk memahami bagaimana perjanjian baru menegaskan keilahian Kristus, kita perlu menggali bahasa Yunani pada Yohanes 1 ayat 1-3. Istilah logos pada Yohanes 1 ayat 1 tidak merujuk pada sekedar firman dalam arti wacana, melainkan menunjukkan pribadi kedua Tritunggal yang sejajar dan sehakikat dengan Bapa. Leon Morris menekankan bahwa struktur frasa firman itu adalah Allah menegaskan kualitas penuh kealahan, bukan sekedar refleksi terhadap kehendak Bapa. Lebih jauh, kata gegonen sarx telah menjadi daging pada Yohanes 1 ayat 14 mengungkapkan bahwa
Sang Firman menerima natur manusia secara utuh, bukan sekedar mengenakan tampilan manusiawi belaka. Athanasius dalam On the Incarnation menegaskan bahwa inkarnasi, yaitu datangnya Tuhan Yesus menjadi manusia, bukan hanya soal penambahan tubuh kepada Allah, melainkan kesatuan ontologis dua natur, ilahi dan manusiawi, dalam satu pribadi tanpa berubah atau tercampur. Dalam surat Kolose 2 ayat 9, Paulus menuliskan, "Karena di dalam Dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan." Ungkapan kepenuhan kealahan, to pleroma tes theotetos, menunjukkan bahwa tidak ada satupun sifat atau kuasa ilahi yang tertutup di dalam diri Tuhan Yesus. Wayne Grudem menegaskan bahwa frasa ini menuntut kita memahami Kristus sebagai satu-satunya manifestasi sempurna kehadiran Allah di dunia, bahwa segala atribut ilahi terwujud sepenuhnya dalam pribadi Kristus, sekalipun Ia menjalani kondisi manusiawi. Louis Berkhof menjelaskan bahwa realitas ini sekaligus menyatakan kelengkapan misi penebusan, sebab hanya Allah yang kesinambungannya tanpa awalan dapat menanggung dan mengalahkan kuasa dosa serta maut. Nah, di sini kita perlu mencatat bahwa keyakinan ini bukanlah hasil dari spekulasi metafisika Yunani semata, melainkan lahir dari pembacaan dan perenungan mendalam atas kesaksian Alkitab. Alexander Schememann menegaskan bahwa penggunaan istilah-istilah filosofis dalam formulasi teologis Tritunggal seperti usia atau hakikat dan hipostasis itu pribadi semata-mata berfungsi sebagai kerangka bahasa untuk mempertahankan kebenaran Alkitabiah, bukan untuk mengimpor sistematika filsafat Platonis ataupun Aristotelian. Begitu pula Athanasius menolak interpretasi yang berusaha melucuti makna literal firman menjadi daging dengan argumen spekulatif. Ia mengajak gereja untuk kembali pada teks suci bahwa firman ilahi benar-benar mengambil sifat manusia tanpa kehilangan hakikat ilahinya. Dengan demikian, doktrin Kristologi berdiri di atas teks Perjanjian Baru dan kesaksian gereja awal, bukan atas konstruksi metafisika asing. Dalam sejarah perkembangan teologi Tritunggal dan Kristologi, bukanlah upaya menciptakan ajaran baru, melainkan satu respon defensif terhadap penyimpangan yang muncul dalam tubuh gereja. Ketika Arianisme mulai menyebar pada awal abad keempat, Arius mengklaim bahwa anak adalah makhluk ciptaan dan bukan sehakikat dengan Bapa, sehingga menafikan keilahian Kristus. Athanasius dalam karyanya For Discourse Against the Arians membela keutuhan doktrin bahwa anak adalah homoousios dengan Bapa, satu substansi yang sama, sebagai landasan untuk menolak klaim bahwa anak adalah makhluk bertingkat yang lebih rendah. Konsili Nisea tahun 325 Masehi kemudian menjadikan iman ini resmi dalam rumusan simbol Nisea, bukan menciptakan esensi doktrin baru, melainkan meneguhkan apa yang telah dipercayai dan dijalankan oleh jemaat sejak pada zaman Rasul. Tantangan lain muncul dari Arianisme terus berkembang menjadi semi-Arianisme, serta timbulnya Nestorianisme dan monofisitisisme yang kemudian ditangani dalam Konsili Efesus 431 Masehi
dan Konsili Kalsedon 451 Masehi. Nestorianisme, begitu diutarakan oleh Nestorius, memisahkan secara berlebihan dua natur Kristus sehingga membahayakan kesatuan pribadi Kristus. Sedangkan monofisitisme, seperti diformulasikan oleh Eutyches, memadukan dua natur dalam satu natur tunggal dan menjadi karbur. Para konsili berikutnya menegaskan rumusan diopisitism, dua natur dalam satu pribadi, dan menegaskan bahwa dua natur Kristus hadir tanpa campur aduk, tanpa perubahan, tanpa pemisahan, tanpa perpecahan. Baptisan iman para rasul tidak pernah menyiratkan dualitas kontradiksi, melainkan konsistensi bahwa anak, yaitu Yesus Kristus, adalah kedua-duanya sekaligus, Allah sejati dan manusia sejati. Dari sudut pandang sistematika teologi, doktrin ini penting, bukan hanya sekedar akademis, tetapi juga menggetarkan kehidupan iman sehari-hari. C.L. Packer menggarisbawahi bahwa hanya Allah yang sempurna yang menanggung hukuman dosa bagi ciptaannya. Ketika kita mengatakan Yesus adalah Allah sejati, kita meyakini bahwa pengampunan dan anugerah yang kita terima berasal dari Sang berdaulat itu, bukan sekedar figur manusia yang rendah. Wayne Grudem menambahkan bahwa Trinitas bukan sekedar misteri untuk dikagumi, melainkan dasar bagi setiap doa, penyembahan, dan pelayanan. Sebab kita berdoa kepada Allah yang Esa dalam 3 pribadi, dan kita mengenal kasih Bapa melalui Anak di dalam Roh Kudus. Keutuhan iman itu terjaga ketika kita bersandar pada doktrin yang sudah ditempa melalui pergumulan gereja awal, bukan pada pemikiran yang memisahkan antara Allah dan ciptaannya. Nah, bagi kita sebagai umat percaya, memahami bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati, meneguhkan bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup, yang tidak hanya menawarkan contoh moral, tetapi kekuatan supranatural untuk mengalahkan dosa. John Stott mengingatkan bahwa tanpa pengakuan ini, kita hanya akan menarik nilai-nilai moral dari Yesus tanpa menikmati hubungan hidup yang intim dengan pribadi ilahi yang mengasihi kita lebih daripada yang dapat kita pahami. J.I. Packer menambahkan bahwa mengenal Kristus sebagai firman ilahi yang menjadi manusia mengantar kita kepada pemahaman akan kasih karunia yang tanpa syarat, bahwa Allah tidak menjauhkan diri, melainkan turun ke dalam kelemahan manusia demi menyelamatkan kita. Mari saudara, kita meneguhkan iman dengan bergumul dalam doa, membaca Alkitab dengan setia, dan mengakar dalam pengajaran yang mendalam tentang Alkitab, agar iman kita tidak mudah goyah ketika dihadapkan pada ajaran-ajaran yang menyimpang. Jadi kesimpulannya, saudaraku, setelah kita menelusuri kesaksian Alkitab, kajian kata Yunani seperti logos dan theotetos, serta refleksi para bapak gereja dan teolog reformasi, satu hal menjadi sangat jelas. Yesus Kristus bukan sekedar tokoh historis. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan hanya di dalam Dialah seluruh kepenuhan kealahan berdiam secara jasmania. Doktrin ini bukan sekedar fondasi teologis, melainkan pusat dari Injil itu sendiri. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia, dan hanya manusia yang dapat mewakili manusia. Maka dalam pribadi Yesus, satu-satunya yang adalah Allah dan manusia, kita menemukan jalan keselamatan yang sempurna. Gereja mula-mula tidak menciptakan ajaran ini, tetapi menjaganya dengan darah dan air mata melalui Konsili Nisea, Efesus, Kalsedon, demi menjaga agar iman kita tetap berakar pada kebenaran yang menyelamatkan. Kalau video ini membuka wawasan dan menguatkan imanmu, jangan lupa tekan like,
subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang butuh pengajaran teologi yang alkitabiah dan mendalam. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apa tantangan terbesar memahami Yesus sebagai Allah dan manusia? Tuhan Yesus memberkati.